Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Pramestiara dari kelas 2 PKIP ingin sedikit menyampaikan mengenai biografi ulama hadis. Imam Bukhari adalah ahli hadis termasyhur. Imam Bukhari lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli 810 Masehi. Imam Bukhari sering dipanggil Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Jufi. Sekitar usia 16 tahun, Abu Abdullah Muhammad telah menghafal banyak kitab dari ulama yang terkenal. Pada usia ini, Abu Abdullah Muhammad pergi ke Mekah bersama kakak dan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, Abu Abdullah Muhammad tidak ikut pulang ke kampung halamannya. Beliau tetap tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu. Abu Abdullah mulai menulis kitab lainnya, Al-Sahabah wa Al-Tabi'in, pada usia 18 tahun. Salah satu kitab yang ditulis oleh Abu Abdullah adalah At-Tariq Al-Kabir. Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Dia sudah belajar hadis sejak kecil. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut Asy-Syaikhani atau Asy-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua, yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhrajahu, yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 Hijriah. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Imam Abu Dawud meninggal di Basrah 888 atau 16 Syawal 275 Hijriah, umur 70-71 tahun. Beliau adalah salah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadis, dia berpergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nisapur, Mark, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi adalah seorang ahli hadis. Ia menyusun kitab Sunan At-Tirmizi dan Al-Ilal. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah menunjukkan kitab sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan, dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang masyhur yaitu kitab Al-Jami, yang merupakan salah satu dari kutubus sittah, 6 kitab pokok bidang hadis, dan ensiklopedia hadis terkenal. Imam Nasai dengan nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasani, terkenal dengan nama An-Nasai karena dinisbahkan dengan kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Ia dilahirkan pada 215 Hijriah, demikian menurut Az-Zahabi, dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah di Palestina, lalu dikuburkan di Baitul Maqdis. Ia termasuk di antara ulama yang ahli di bidang ini dan karena ketinggian sanad hadisnya, ia lebih kuat hafalannya. Menurut para ulama ahli hadis dari Imam Muslim dan kitab Sunan An-Nasai, lebih sedikit hadis dhaifnya atau lemah setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ia pernah menetap di Mesir. Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quswaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa, 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga dia mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Laits. Sebaliknya, banyak ulama yang menerima hadis dari dia. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah, dan kitab ini termasuk dalam kelompok kutubus sittah. Menurut penyusun Ibnu Hajar, ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Ibnu Majah ke dalam kelompok Al-Khamsah itu adalah Abul Fadl bin Tahir dalam kitabnya Al-Atraf, kemudian Abdul Ghani dalam kitabnya Asma'ur Rijal. Ahmad bin Hanbal lahir 20 Rabiul Awal 164 Hijriah atau 27 November 780, wafat 12 Rabiul Awal 241 Hijriah atau 4 Agustus 855.
Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Mal, saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak. Abu Abdillah, lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi, atau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Dia menikah pada umur 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ia memiliki anak-anak yang soleh dari istri-istrinya yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Soleh. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari bapaknya. Ad-Darimi ialah salah satu imam ahli hadis Sunni. Nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdus Syamad. Ad-Darimi adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan At-Tamimi, dan dengan nisbah ini dia terkenal. Ia dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di Samarkand, dekat Irak, dan wafat setelah asar pada 8 Zulhijjah tahun 255 Hijriah. Ulama ini wafat dalam usia 75 tahun. Sejak kecil, Imam Al-Darimi dikenal dengan anak yang rajin dan cerdas. Karyanya yang telah terkenal adalah Al-Hadis Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf, wa Al-Maqtu, yang lebih populer dengan sebutan Sunan Al-Darimi. Di dalamnya terdapat 3.367 hadis yang tersebar dalam 24 bab. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah SAW, wafat. Kehidupan Imam Malik erat kaitannya dengan berbagai hal yang menakjubkan. Bahkan hal-hal mengagumkan tersebut sudah dimulai sejak beliau belum lahir di dunia ini, di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama 3 tahun. Padahal lazimnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Beliau rahimahullah meninggal pada usia 85 tahun tepat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi. Imam Malik adalah orang Arab asli. Ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Zu'ashabi. Ibu beliau bernama Aliyah binti Syarik al-Azdiyah. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.